ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah, yuk pulang yuk ke hadapan Rabbmu. Radiyah mardiyah, dalam keadaan Allah ridha, kamu juga ridha sama Allah. Makanya ibu nggak akan bisa ibu meninggal dunia dalam keadaan ridho sama Allah kalau pada saat lapang dan dalam kehidupan ini ibu nggak ridho sama Allah. Kalau ibu dikasih ujian sama Allah hari ini, terus ibu masih mempertanyakan, ya Allah, kenapa kok yang dikasih ujian kayak gini kok aku? Salahku di mana ya Allah? Aku udah sholat, udah puasa, udah ngaji, tapi kenapa kok ujianku berat? Orang-orang sing malah ratau ngibadah kok malah uripe penak. Hati-hati betul dengan perkataan seperti itu. Makanya kenapa tadi saya sampaikan ulama menyebutkan kalau sudah usia segini perbanyak syukur, ridho sama takdirnya Allah. Karena ibu gak akan bisa sampai derajat ridho sama Allah di akhir kehidupan kalau pada saat lapang pun ibu gak bisa ridho sama Allah. Maka begitu kemudian Jibril tadi membacakan fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Maka si calon mayit ini begitu mendengar kabar gembira dari Jibril akan apa yang sudah Allah persiapkan setelah kematiannya, maka si mayit pun akhirnya meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, ini ciri fisik yang bisa kita lihat pada diri mayit gitu ya. Ya Allah, mayitnya kok guyu, kok senyum. Itu karena sudah dapat kabar gembira Bu dari Jibril. Makanya kalau kemudian kita nggak bisa jadi orang yang ridho sekarang, maaf, ibu nggak akan bisa mendapatkan kematian husnul khotimah yang kemudian tanda-tanda itu Allah berikan kepada jasad seseorang. Karena nanti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di antara ciri orang yang meninggal husnul khotimah itu yang kadang Allah tampakkan lewat fisik, itu satu, ada keringat sebesar biji jagung yang terus-menerus keluar di dahinya. Jadi kalau kita lihat, ya Allah ini kok mayitnya keringetan, padahal udah habis dimandikan, tapi kok berkeringat, itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi memang itu cara Allah ngasih tahu ke kita bahwa mayit ini adalah sosok yang sudah diridhoi oleh Allah, bahwa dia menjadi orang yang amal ibadahnya sudah diterima. Justru dia berkeringat itu karena kata Rasulullah adalah orang beriman itu kenapa kok keluar keringat dari dahinya? Karena dia ketika menghadap Allah itu merasa malu, masih bawa dosa. Jadi rasa malu itulah yang kemudian Allah berupakan keringat yang keluar. Sampai kayak misalkan kita grogi ketemu sama orang penting, padahal ya ruangannya ber-AC, tapi kita keringetan, keringet dingin. Nah kita grogi, kita malu, itu yang Allah berupakan nanti menjadi keringat. Atau tanda yang kedua, ada air mata yang dia mengenang di sebagian mata, atau mungkin di kedua mata. Jadi mayitnya tuh bukan nangis, tapi kayak berbes gitu. Itu terkadang Allah memberikan memberikan bukti ke kita tuh lewatnya itu, air mata. Atau mungkin yang ketiga, kalau tidak lewat air mata, hidungnya membesar. Hidungnya megar, Bu. Hidungnya mekrok. Padahal ketika hidup tuh hidungnya biasa-biasa aja, kecil. Tapi ketika meninggal, kok iki mayite irungnya gede ya? Itu ciri kematian husnul khotimah yang memang Allah tampakkan buat jadi pembelajaran buat kita. Makanya Rasulullah sampaikan kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai sebuah nasihat. Kalau kita hari ini nggak bisa dinasehati sama kematian, mau dinasehatin sama apa lagi? Kan begitu. Kematian di depan mata, bahkan jasad orang terbujur kaku di depan kita. Kok awak dhewe iki jek mikir donya? Oh ya Allah, itu hati kita tuh sekeras apa? Itu orang-orang sekarang tuh begitu, Bu. Ada mayit malah selfie karo mayite. Bahkan sampai kemudian yang selfie iki guyu karo jenazahnya sama pocongnya. Ya Allah ya Robbi. Mau dikasih nasihat apa kalau kematian saja tidak mampu untuk menggetarkan hati kita ingat sama akhirat.
Maka selesaikah di situ? Enggak, itu baru awal mula perjalanan. Jadi begitu kemudian jasad tadi dicabut nyawanya sama malaikat maut, nanti selanjutnya yang akan membawa itu antara dua, malaikat rahmat atau malaikat adab. Jadi malaikat rahmat atau malaikat adab itu dia sama-sama bawa dua barang. Kalau yang datang adalah malaikat rahmat, maka yang dia bawa satu minyak wangi dari surga dan dua kain kafan dari surga. Tapi kalau sudah yang mendampingi adalah malaikat adab, yang dia bawa dua barang. Satu kain kafan dari neraka, yang kedua cambuk dari neraka. Jadi tugasnya malaikat maut itu cuma sekedar nyabut saja. Setelah itu berganti tugas antara malaikat rahmat atau malaikat adab. Ini kita misalkan malaikat rahmat ya, orang baik. Jadi kalau orang yang baik tadi didampingi juga sama malaikat Jibril, kemudian saking sayangnya Allah sama kita sebagai orang beriman, Allah sampai tidak izinkan ruh kita itu telanjang. Jadi saking berharganya orang beriman, ruhnya aja sampai dikafani, Bu. Padahal ruh itu sesuatu yang tidak terlihat. Maka begitu nanti meninggal dunia, malaikat rahmat akan membawa alih gitu ya. Ruh kita kemudian ditutup dengan kain kafan dari surga, dibubuhi minyak wangi dari surga, terus dibawa naik ini. Dibawa naik kemana? Ke langit ketujuh untuk ketemu sama Allah. Nah, jadi di setiap langit itu ada penghuninya masing-masing. Dan ternyata Bu, kalau kita itu punya kebiasaan amal baik, sampai kita diwafatkan dalam kebiasaan, ternyata penghuni langit itu sudah kenal sama kita. Nama kita itu sudah lebih dulu viral di hadapan penghuni langit daripada di hadapan penghuni dunia. Jadi kalau boleh saya sampaikan kepada anak-anak muda kita hari ini, kalau kita jadi orang yang hari ini nggak punya banyak followers di media sosial, saat kita mungkin melakukan kebaikan, nggak ada orang yang lihat, nggak usah sedih. Karena yang kita pikirkan bukan viral di hadapan manusia, tapi yang viral di hadapan para malaikat, penghuni langit. Maka saat kemudian nama kita sudah dikenal nih sama penghuni langit, naik nih, dibawa ke langit pertama, maka malaikat yang ada di langit pertama tuh mengatakan, ini ruh siapa yang kau bawa? Kenapa wangi sekali? Kemudian di-spill nama kita. Oh, ini adalah Fulanah binti Fulan. Oh, Masya Allah. Dia ngasih tahu. Oh, ini si ahli sedekah itu. Oh, ini orang yang gemar sholat malam itu. Salamun alaikum, salamun alaikum. Keselamatan bagimu, keselamatan bagimu. Ayo naik ke langit kedua. Terus sampai nanti langit kedua juga memberikan salam dari para penghuni langitnya. Sampai nanti naik ke langit ketujuh ketemu sama Allah. Nah, di langit ketujuh ini, ketika ruh kita sudah bertemu sama Allah, Allah ngasih tahu apa yang akan Allah berikan balasan itu setelah kematian. Kalau kita adalah orang yang baik, di-spill dulu, dikasih bocoran, oh balasanmu tuh begini, begini, begini. Tapi balasan itu belum bisa kita terima kalau kita belum dikuburkan. Makanya ada perintah untuk segera menguburkan mayit. Kalau bisa jarak antara kematian sama penguburan itu masih di hari yang sama. Mayit itu bisa jangan diinapkan, Bu. Kadang kalau kita nggak ngerti ilmunya, kita ngerasa kayak dikuburkannya masih besok kok, soalnya nunggu anaknya yang dari luar kota belum datang. Padahal itu yang kesian bukan anaknya ketika datang nggak ngelihat jenazah bapaknya, tapi kesian suami kita yang harusnya mendapatkan balasan kebaikan segera, itu tertunda. Makanya Rasulullah bersabda, segeralah dalam menguburkan mayit, karena kalau dia orang yang baik, dia akan segera mendapatkan balasan kebaikannya. Tapi kalaupun dia adalah orang yang buruk, maka kita orang yang hidup segera terbebas dari keburukan yang ada padanya. Jadi mau orang yang baik atau buruk, memang segera untuk dikuburkan. Nah, maka pada saat itu malaikat rahmat kembali membawa ruh kita ke jasad, dan Allah perintahkan kembalikan antara ruh dan jasad, dan akhirnya ruh kita itu diselipkan di antara kain kafan. Disitulah kita kembali bersatu, Bu, antara ruh sama jasad. Cuman ruh kita lebih dominan sehingga jasad kita sudah nggak bisa berbuat apapun. Nah, di situ kita bisa ngelihat, Bu, kita lagi dimandikan, kita dikafani, kita disolatkan, kita melihat tubuh kita terbujur kaku, siapa saja yang hadir, keluarga kita nangis, itu kita masih bisa melihat itu semua. Tapi kita sudah tidak bisa berbuat apapun.
Maka kalau dia orang yang baik, dia sebenarnya teriak-teriak sama orang yang ada di situ. Kodimuni, ayo toh, segerakan aku, jangan lama-lama, aku dikuburkannya. Aku pengen ketemu sama balasan kebaikan yang sudah Allah siapkan. Maka begitu kemudian jasad kita dibawa nih sama orang-orang untuk dikuburkan, di sini malaikat rahmat atau malaikat adab tuh masih mendampingi. Sampai nanti ketika berada di liang lahat, sudah sampai dikubur, ternyata ibu, tanah kubur yang selama ini kita kira dia diem aja, bumi yang hari ini kita pijak, ternyata dia merekam semua yang kita lakukan di atasnya. Dia tuh ngerti bu, orang yang maksiat siapa, orang yang ibadah siapa, itu ngerti. Makanya sebenarnya Allah itu menciptakan makhluk yang punya beban ibadah itu cuma dua, manusia sama jin. Nah, dua ini, manusia dan jin, mereka sama Allah diperintah ibadah, tapi mereka juga yang sukanya maksiat. Makanya surga dan neraka itu diperuntukkan manusia dan jin. Namun selain manusia dan jin, mereka nggak bisa untuk maksiat, dan mereka bisanya cuma satu, taat. Kita bayangin bu, kalau matahari itu kayak manusia, sukanya bosen, sukanya melanggar perintah Allah. Ayo matahari terbit dari timur, nggak mau ya Allah, bosenlah dari timur, mau dari barat aja sekarang. Coba apa jadinya dunia? Makanya bumi itu karena memang fitrahnya adalah fitrah taat. Saat melihat manusia di atas maksiat, wah getem-getem dia bu, wanyel. Kamu itu udah diciptakan dari bagian tubuhku, sekarang malah kamu di atasku maksiat. Ini kalau Allah nggak melarang aku buat balas dendam, sekarang juga dihancurkan itu manusia. Tapi kata Allah apa? Bumi, kamu nggak boleh untuk melakukan yang ingin kamu lakukan kepada manusia yang bermaksiat, kecuali di dua waktu. Jadi bumi itu dikasih dua waktu, yang sama Allah diperbolehkan untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan kepada manusia yang maksiat. Satu, pada saat kiamat tiba, makanya nanti di surat Al-Zalzalah itu dijelaskan bagaimana bumi itu wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia mengeluarkan beban yang selama ini dikandungnya. Jadi bumi itu kayak orang hamil, wes bededeng, selah lahir, tapi kata Allah, ojo lahir. Nahan dia bu. Makanya pada saat kiamat tiba, bumi itu sudah benar-benar muntah semuntah-muntahnya. Di situ kan akhirnya dia mengatakan dengan apa yang dia tahu dari manusia, kamu begini, itu keadaan bumi itu nanti pada saat kiamat. Dan waktu kedua yang Allah izinkan untuk bumi melakukan apapun yang ingin dia lakukan adalah pada saat manusia dikuburkan. Jadi pada saat manusia sudah masuk ke dalam tanahnya bumi, itu kata Allah, terserah kamu bumi mau ngapain manusia ini. Makanya tuh kenapa kok kita pada saat melakukan amalan sunnah atau pada saat sholat sunnah kan diperintahkan untuk berpindah-pindah tempat, karena bumi jadi saksi. Bagaimana kemudian masyhuda disaksikan sama bumi. Oh ini sholat duhur di sini, ba'diyahnya di sini, qobliyahnya di sini, semua akan jadi saksi dan direkam sama bumi. Makanya pada saat kita tuh dimasukkan ke liang lahat, dibawa sama malaikat tadi, bumi tuh nanya dulu, ini siapa ini? Yang kemudian dia dimasukkan ke dalam tanahku nih siapa? Nanti sama malaikat ngasih tahu, oh tenang saja, dia adalah fulanah binti fulan, orang yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang selalu begini-begini. Oh baiklah, kalau begitu aku akan luaskan tanahku seluas-luasnya. Di situ bumi sudah siap-siap untuk menghamparkan tanahnya menjadi bagian terluas untuk menampung diri kita. Tapi kalau kemudian dia adalah orang yang bermaksiat, maka kata bumi adalah, aku akan himpit dia sehimpit-himpitnya. Bahkan himpitan bumi itu, sampai ada yang dijidatnya, itu sampai seukuran apa? Jarak antara ibu jari dan jari telunjuk. Kebayang nggak, Bu? Kita yang liang lahatnya tadinya 2x1 gitu ya, sampai nanti bumi begitu menghimpitnya itu cuma antara jempol sama telunjuk segini bu, orang tuh dijidatnya. Tapi kalau kemudian dia orang yang solihah, orang yang solih, maka meskipun awal mula semua orang itu pasti dihimpit sama kubur. Bahkan bayi yang baru lahir yang belum punya dosa aja itu mengalami himpitan kubur. Namun setelah dihimpit sama kubur, dia akan diluaskan. Makanya sama bumi dia akan diluaskan seluas-luasnya. Nanti luas dari
himpitan luas dari kubur itu kalau di dalam hadis itu nanti macam-macam. Ada yang sejauh mata memandang, ada yang seukuran jarak 1 mil, sekian puluh kilo, itu macam-macam tergantung dari amalnya. Maka begitu kemudian sudah masuk ke liang kubur gitu ya, malaikat rahmat atau malaikat adab ini sudah selesai tugasnya ngawal kita sampai liang kubur. Begitu kemudian orang-orang nanti berlalu, datanglah kemudian ganti malaikat mungkar dan nakir. Maka disebutkan dalam hadis bagaimana rupa dari malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar dan nakir itu malaikat yang berwarna hitam dan biru. Kemudian mereka itu memiliki rambut yang panjang sampai menjuntai ke tanah. Kemudian kukunya juga panjang, bisa untuk menggali lubang. Suara mereka dalam hadis disebutkan, seandainya mereka berbicara dan bertanya kepada ahli kubur, maka niscaya orang yang mendengar suaranya itu seperti tulang belulang yang dipatahkan. Saking suara mereka menggelegar. Dan malaikat mungkar dan nakir ini membawa sebuah palu godam yang namanya adalah mitrokoh. Mitrokoh ini sangat besar, bahkan disebutkan dalam hadis seandainya manusia dan jin dijadikan satu untuk menggerakkan mitrokoh yang ada, niscaya tidak ada yang sanggup menggerakkannya walaupun manusia dan jin disatukan. Saking beratnya mitrokoh itu. Dan disitulah akhirnya malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada orang yang dikubur tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau kita tidak bisa menjawab, dia siap untuk memukulkan di antara kedua mata. Nih di bagian sini, dipukul. Maka ulama nanti akhirnya menggabungkan antara dua adab kubur, antara di bagian atas dipukul pakai mitrokoh, di bagian kanan dan kiri bumi menghimpit, pukul himpit, pukul himpit, pukul himpit. Seperti itulah yang terjadi di adab kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Dan setiap saatnya orang yang diadab di kubur itu ditampakkan apa yang menjadi tampilan neraka yang akan jadi tempat tinggalnya. Jadi sudahnya diadab, nerakanya tuh ditampakkan di hadapannya. Sampai mereka bilang, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat, ya Allah, jangan kau dirikan kiamat. Kenapa? Karena ngerti kalau kiamat tiba, mereka akan masuk ke neraka yang siksanya lebih dahsyat daripada di kubur. Dan siksa kubur itu diperdengarkan oleh Allah oleh seluruh makhluk dikecualikan dua, manusia dan jin. Itu tok yang nggak bisa dengar siksa kubur. Makanya di siksa kubur itu, kenapa kok perintahnya kita sebagai orang beriman boleh berwasiat atau sebaiknya berwasiat untuk minta dikuburkan di pekuburan yang khusus muslim. Ini saran saya ibu, kalau ternyata ibu sudah punya kaflingan keluarga di pemakaman, tapi kuburan itu masih jadi satu sama non muslim, lebih baik ibu berwasiat untuk nanti kuburin ibu, nggak usah bareng keluarga, nggak apa-apa, ibu wasiat untuk dikuburkan di pekuburan khusus muslim saja. Kenapa begitu? Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karangannya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, bagaimana ada salah seorang anak perempuan yang punya ayah yang meninggal dunia. Sampai ketika ayahnya sudah dikuburkan, malam harinya ayahnya tuh datang ke mimpi, bilang, "Nak, tolong pindahkan kuburan ayah, Nak." Tadinya anaknya mikir, ini cuma sekedar mimpi aja, bunga tidur, tidak diindahkan. Sampai hari kedua, kemudian mimpi lagi, "Nak, pindahkan kuburan ayah, Nak. Ayah sudah tidak kuat di sini." Dibiarin lagi. Sampai ketiga, akhirnya anaknya nih mikir, kok sudah 3 kali berturut-turut, berarti ini memang wasiat yang harus aku tunaikan. Akhirnya si anak ini datanglah ke kuburan ayahnya, bertanya kepada si penjaga kubur itu, siapakah yang dikuburkan di samping ayahnya? Ternyata orang yang dia bermaksiat dan pendosa besar. Maka disitulah anaknya tahu, walaupun ayahnya adalah orang yang solih, tapi ketika dikuburkan yang sampingnya itu pendosa, dan orang itu diadab dikubur, walaupun ayahnya nggak dapat, tapi ternyata asap kubur atau adab kubur itu juga masih kerasa panasnya sampai ke kuburan sampingnya. Bahkan teriakan mereka yang menyayat hati itu juga menyakiti dari orang yang dikuburkan di situ.
Jadi kalau ada orang yang mimpi ketemu orang meninggal itu gimana? Memang di situ harus kita cermati dulu. Pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu ruhnya berada dalam genggamannya Allah. Dan kita orang yang tidur itu juga ruhnya digenggam sama Allah. Jadi pada saat kita ruhnya sama-sama digenggam Allah, kadang ketemu. Makanya mimpi ketemu orang meninggal berarti bisa jadi memang kita ketemu beneran sama orang yang meninggal, ruhnya yang ketemu. Kalau orang ini yang sudah meninggal berwasiat kepada kita yang tidak melanggar syariat, boleh untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah yang melanggar syariat ya, misalkan suruh apa, ngasih uang set apa-apa misalkan, nah itu bisa jadi setan yang menyamar untuk menjadi orang yang kita kenal. Nggak usah diikutin. Karena memang setan itu bisa merubah wujudnya menjadi apapun dan siapapun. Yang nggak bisa diserupai ya cuma Rasulullah aja. Maka akhirnya kuburan tadi dipindahkan. Nah, dari sini kita paham ya, bahwa ternyata mayit pun mereka juga bisa merasakan adab yang di situ diberikan kepada orang lain walaupun itu bukan dirinya. Jadi kalau kemudian kita bisa berwasiat untuk dikuburkan di pekuburan khusus muslim, maka meskipun kita tidak saling mengenal satu sama lain, ada keluarga yang mungkin nengok atau ziarah kubur ke makam samping kita, maka orang itu mengucapkan salam, hakikatnya kita yang bukan siapa-siapanya itu juga dapat salam dari orang tersebut. Kita dapat doa kebaikannya. Nah, jadi lebih baik ibu mewasiatkan untuk dikuburkan yang khusus muslim ya. Nah, begitu kemudian di adab kubur ini, sekarang dikubur itu bagaimana keadaannya? Maka dikubur alam barzah. Jadi alam atasnya memang kubur, tapi alam kubur namanya adalah alam barzah. Nah, alam barzah ini alam yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Orang yang sudah di dalam barzah tidak bisa keluar, orang yang di luar barzah tidak bisa masuk. Jadi dia tembok tebel gitu, nggak bisa ditembus. Artinya kalau hari ini ada orang yang katanya bisa manggil ruh orang yang sudah mati, terus masuk ke tubuhnya orang, ngobrol sama kita, Pak, kangen ya. Itu bukan orang yang sudah meninggal yang datang. Itu jinnya, gitu ya. Nah, jadi nggak usah dipercaya dengan hal begitu. Makanya nggak ada tuh istilah, oh kalau masih 40 hari, ruhnya tuh masih ada di sini. Ini bau wanginya dia, misalkan ya. Atau misalkan masak kesukaannya dia lah, biar dia kemudian kangen pengen pulang. Ada yang bilang dulu zaman saya kecil, jangan takbiran kalau nggak pas mau lebaran. Nanti mayit yang di kuburan pada nangis, soalnya kangen pengen pulang. Nggak ada, Ibu. Ya, jadi kehidupan alam barzah itu memang kehidupan yang dia sudah nggak bisa untuk ditembus dengan apapun. Nah, di alam barzah ini nanti ada dua keadaan. Ada satu, hufratun min hufarinar, lubang di antara lubang neraka. Ada yang kedua, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Maka kalau kita ini ketika meninggal dunia, kemudian dosa kita sudah kita taubati, Allah sudah ngampuni, sudah dibersihkan dengan ujian, dengan sakit, kita dizalimi orang, kehidupan kita benar-benar berjuang sampai titik darah penghabisan. Maka husnudzon dengan ujian-ujian dan sakit itu, Allah menggugurkan dosa, maka nanti dikubur ibu sudah nggak masuk ke bagian lubang di antara lubang neraka. Wes, ibu sudah dalam keadaan bersih, cuma tinggal masuk taman di antara taman surga. Tapi kalau ternyata kehidupan dunia kita nyaman, enak, sehat, tidak ada ujiannya, apa yang kita pengen kok sama Allah dikabulkan terus, lah nanti inilah yang akhirnya membuat kita harus diadab di kubur. Makanya tadi saya bilang di awal, ibu kalau diuji sama Allah, ujian dunia dibikin ringan aja jalannya. Kenapa? Itu bagian dari cintanya Allah ke kita, sampai Allah nggak kepengen kita menghadap Allah itu berat perjalanannya. Makanya sekarang dibersihin dulu. Nggak apa-apa ibu sekarang berdarah-darah dulu, nangis, harus sabar, ikhlas dan lain sebagainya. Nggak apa-apa bu, itu lebih ringan daripada nanti dikubur kita masih merasakan adabnya. Maka dosa yang belum ditaubati dan belum Allah ampuni tadi, belum Allah gugurkan, akhirnya kita bikin diadab di kubur. Nah, diadab di kubur ini apakah selamanya? Enggak. Jadi tergantung dari dosa kita.
Misalkan nih, dosa menyepelekan sholat, ya udah dia diadab dulu di menyepelekan sholat. Setelah itu diberikan kenikmatan. Berhenti dulu. Nanti masih ada dosa lagi, dosa suka ngomongin orang, diadab lagi ngomongin orangnya. Habis itu udah selesai, baru kemudian dikasih nikmatan. Terus begitu. Nah, kalau ternyata dia di waktu kiamat dosanya masih terlalu banyak yang belum dihapuskan dengan adab kubur, maka nanti neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Digenep kene neng neraka, gitu ya. Makanya orang tuh kalau sudah masuk neraka tuh kata para ulama, bobrok tenan. Kenapa bobrok? Harusnya adab kubur kuwi wis rampung nyiksa DE. Tapi kok masih harus di neraka? Berarti kan banyak banget dosanya. Tapi kalau ibu dosanya sedikit, maka nanti mungkin adab kuburnya tidak lama, barulah dari adab kubur yang sudah selesai sebelum kiamat tiba, ibu masuk ke bagian yang kedua, taman di antara taman surga. Nah, taman di antara taman surga ini tetap dia di barzah. Jadi hari ini belum ada orang yang masuk surga neraka, belum ada, Bu. Jadi kalau kita bilang ada orang yang sudah meninggal, insya Allah sudah tenang, sudah dapat surga, belum ada yang di surga. Ya, jadi di alam barzah yang bagian taman di antara taman surga itu seperti apa? Jadi dia tetap dapat kenikmatan, walaupun kenikmatan itu tidak seperti kenikmatan surga. Tapi kemudian Allah perlihatkan surga yang akan jadi tempat tinggalnya. Makanya orang-orang yang masuk ke taman di antara taman surga ini, mereka bilang sama Allah, ya Allah, mata aqimis sa'ah, kapan kau dirikan kiamat ya Allah? Kapan kau dirikan kiamat? Karena saking walaupun nikmat di alam barzah, tapi mereka kepengen masuk surga yang selama ini sudah ditampilkan. Dan di alam barzah yang bagian taman surga ini, ternyata Bu, kita bisa saling bercengkrama satu sama lain, kita bisa saling mengunjungi, kita bisa saling menyambut kedatangan ruh orang yang baru saja masuk ke alam barzah yang sama dengan kita. Dan sekali lagi di sini, keluarga masih menjadi orang yang diingat dan ditunggu kehadirannya oleh orang yang sudah meninggal di antara kita. Jadi ternyata Bu, di alam barzah ini, kan memang tadi alam barzah itu alam yang nggak bisa ditembus oleh apapun. Dan disitulah orang yang masuk alam barzah sudah terputus kabar dari dunia. Jadi dia nggak ngerti istrinya gimana, anak-anaknya seperti apa, itu nggak ngerti. Tapi dia tahu tentang keadaan keluarganya dari siapa? Dari orang yang baru saja meninggal, yang dia masuknya ke alam barzah yang bagian taman surga, yang ketika mereka di dunia saling mengenal satu sama lain. Jadi contoh misalkan, suami kita orang solih terus meninggal dunia. Setelah itu tetangga kita juga orang solih nih, meninggal. Maka nanti Bu, kalau ini berdua sama-sama orang solih, di alam barzah tuh ketemu. Bahkan suami kita itu bisa tanya ke tetangga kita tentang bagaimana kabar kita dan anak-anak. Makanya kalau dalam hadis itu disebutkan, jadi orang tuh kalau sudah masuk ke alam barzah yang bagian taman surga, dia tuh kayak orang yang ditanggep gitu, kayak dia baru aja dari mana terus, piye kabarnya iki, kabarku ini, karena orang tuh kepengen tahu tentang kabar keluarganya. Maka nanti ada salah satu ruh yang kemudian mengatakan, sudah, jangan kalian cecar dulu dia dengan pertanyaan yang banyak, biarkan dia beristirahat sejenak, karena dia baru saja melakukan perjalanan yang sangat panjang. Karena untuk masuk alam barzah taman di antara taman surga, itu prosesnya nggak sedikit Bu, nggak pendek. Mulai tadi bagaimana sakaratul maut, sampai dibawa naik ke langit ketujuh, sampai ditanya dulu di alam kubur, sampai mungkin masuk dulu di bagian lubang neraka, baru sampai ke situ gitu ya. Dan nanti ada yang disebutkan di dalam hadis gitu ya. Jadi misal nih ada orang bestinan 3 gitu ya, dia punya 3 teman akrab. Terus si A meninggal, disusul si B, disusul si C. Nah, ketiganya tuh tampak sebagai orang yang solihah. Tapi ketika si A sudah duluan meninggal masuk ke alam barzah yang taman surga tadi, kemudian disusul si B gitu ya, kemudian si C itu ditanyain, loh mana ya teman kita si C itu kok nggak kelihatan di sini. Nah si B itu bilang, hah si C, loh si C itu meninggalnya sebelum aku loh, apa nggak ketemu sama kamu di sini? Loh enggak loh, si C itu enggak ada loh di sini. Dari situ mereka baru sadar Bu, kalau temennya yang satu nyemplungnya di bagian lubang di antara lubang neraka. Padahal mereka bertiga nih bestinan,
nggak ada satu. Mereka pun akhirnya bertanya dan ternyata yang ditanyakan sudah meninggal lebih dulu. Kok nggak ketemu? Ya udah, berarti nyemplungnya di bagian yang lain. Makanya saya bilang, kalau ibu kemudian pengen ketemu sama anak dan suami lagi, ibu ndak perlu wasiat nanti kuburannya jadi satu ya. Tolong bapak ibu disatukan liang lahatnya biar nanti ketemu lagi. Maaf bu, ibu mau dijadikan satu liang lahat, tapi kalau iman dan amal solehnya nggak sama, nggak bakal ketemu di alam barzah. Tapi kalau sudah sama-sama beriman dan amal soleh, ibu mau dikuburkan di Wonogiri misalkan, bapaknya mungkin pada saat umroh meninggal dikuburkan di Mekah, itu bakalan ketemu. Bahkan ibu bisa disambut kedatangannya sama bapak istriku, bisa bu. Nah, jadi setiap hari Senin dan Kamis itu amal kita kan dinaikkan ke hadapan Allah, ditampakkan. Makanya Rasulullah bersabda, setiap hari Senin dan Kamis amal kita diperlihatkan di hadapan Allah, maka aku ingin ketika amalku ditampakkan ini, aku dalam keadaan berpuasa. Maka ada sunnah puasa Senin Kamis. Tapi setiap hari Jumat amal kita itu ditampakkan di hadapan orang yang sudah meninggal di antara keluarga kita. Jadi misalkan kita punya orang tua yang sudah nggak ada, Allah tuh ngasih tahu, nih loh, setiap hari Jumat, nih loh, anakmu tuh begini gitu ya. Dan mereka bersedih dan bergembira dengan kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh keluarganya. Jadi di alam barzah, keluarga masih akan tetap terus diingat. Jadi di alam barzah yang taman di antara taman surga itu, kita bisa saling mengunjungi satu sama lain, Bu. Makanya Rasulullah bersabda, perbaguslah kain kafan yang kalian kenakan saat kalian dikuburkan. Kita itu sunnahnya mempersiapkan kain kafan untuk diri kita sendiri. Walaupun tidak menjadi dosa kalau kita kain kafannya dikasih orang, atau mungkin udah disiapin anak, nggak masalah. Tapi kalau bisa kita mempersiapkan untuk diri kita sendiri, supaya bisa dengan kain kafan terbaik. Kenapa? Karena nanti di alam barzah itu, kita saling mengunjungi satu sama lain menggunakan kain kafan yang kita kenakan saat dikuburkan. Tapi nggak usah dibayangin ya, gimana tuh? Apa ya aku loncat, itu nggak usah dibayangin ya. Itu tidak ada dalam hadis soalnya. Nah, jadi di alam barzah itu sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Barulah nanti hari kiamat tiba, disinilah, ini perjalanannya masih panjang nanti. Kalau sampai ke surga itu urut-urutannya seperti apa, ini baru alam barzah, Bu. Makanya Utsman bin Affan itu ketika melewati melewati kuburan, beliau selalu nangis. Sampai ditanya sama sahabat, wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Engkau adalah orang yang sudah digaransi masuk surga sama Allah. Maka beliau mengatakan, innal qabra manzilatun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah halte pertama dari halte-halte akhirat kita. Faman naja min manzilatil ula. Barang siapa yang dia berhasil selamat dari halte pertama, fama ba'daha aisar. Maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih ringan. Tapi faman lam yanju, kalau dia tidak berhasil selamat di halte pertama ini, fama ba'daha asyad, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih sulit dan akan jauh lebih dahsyat. Jadi kuburan itu nanti awal mula yang akan membuat perjalanan kita setelahnya apakah lebih ringan atau lebih berat. Itu jawabannya ada, bagaimana kita di alam barzah. Dan di alam barzah yang diazab di kubur bukan cuma serta-merta orang yang berdosa besar saja. Karena Rasulullah bersabda ketika melewati ada 2 kuburan gitu ya. Kemudian Rasulullah mengatakan 2 kubur ini disiksa. Tetapi disiksanya itu bukan karena dosa besar yang mereka lakukan. Yang pertama, ketika si kuburan ini dia saat buang hajat gitu ya, buang air, dia tidak bersih pada saat cebok. Bukan nggak cebok, tapi ceboknya nggak bersih. Gara-gara kita nggak bersih pada saat cebok, itu berpotensi membuat kita diadab di kubur. Yang kedua, sukanya apa? Sukanya gosip, sukanya ngefitnah, sukanya ngomongin orang, ghibah, namimah. Itu ternyata berpotensi membuat kita diadab di kubur. Makanya adab kubur tuh bukan cuma sekedar orang yang zina, koruptor, dan sebagainya. Bisa jadi dari dosa-dosa yang selama ini kita remehkan. Maka perbanyak taubat sama Allah. Boleh kemudian kita setiap hari sholat taubat, boleh nggak? Boleh, karena kita pasti setiap hari melakukan dosa. Maka kalau kita merasa dosa kita ini nggak tahu yang mana, boleh sholat taubat secara umum.
Kalau misalkan kita ngerti, oh tadi aku ngeremehin sholat, oh tadi aku ngomongin orang, tapi kalau dosa kepada orang lain memang bukan cuma kita tobat aja, tapi urusan sama manusia harus diselesaikan dulu. Dosa kita ke Allah akan jauh lebih ringan daripada dosa kita ke manusia. Karena dosa manusia itu nanti pertanggungjawabannya bisa sampai akhirat. Karena nanti sebelum masuk surga itu ada satu tempat namanya kontoroh. Jadi kontoroh itu adalah tempat penjernihan hati. Jadi di tempat penjernihan hati itu orang sebenarnya sudah tinggal nyuk masuk surga, tapi kemudian terhalang gara-gara apa? Masih ada urusan-urusan di dunia sama manusia yang belum selesai. Mungkin utang belum dibayar gitu ya, mungkin dolimi orang loro ati belum minta maaf. Wah itu kalau orang hari ini bilang, oh tita nono sesok neng akhirat tak tage, wah itu nanti tagenya di kontoroh itu Bu. Itu masih panjang sebenarnya ya, tapi ya karena pembahasan kita hanya di alam barzah saja, maka ini awal perjalanan sampai nanti di alam barzah sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru manusia nanti dibangkitkan dengan penciptaan kedua. Penciptaan kedua itu dia seukuran tinggi Nabi Adam alaihissalam sekitar 40 meter tinggi kita Bu. Kemudian kita dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, bangkitlah nanti digiring menuju ke padang mahsyar. Jadi nanti di padang mahsyar masih kita akan diterbangkan buku catatan amal, kemudian kita nangkep antara pakai tangan kanan atau tangan kiri atau dari belakang punggung. Setelah itu kita dihisap satu persatu. Setelah itu kemudian kita menjalani proses yang namanya mizan. Setelah mizan baru kemudian Allah hadirkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu dia jadi ketika di padang mahsyar tadi itu kita berdiri menunggu proses hisap selama wa kana miqdaruhu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dengan kondisi matahari didekatkan di atas kepala. Yang itu nanti masing-masing dengan keringatnya bisa akan yang tenggelam sebatas betis telapak kaki, ada yang sampai dia sudah di bagian leher dia sudah hampir tenggelam gitu ya. Nah, disinilah nanti manusia benar-benar dalam keadaan putus asa. Karena di waktu itu Allah tidak memberikan kepada kita balasan apapun, kita didiamkan, tapi dalam keadaan benar-benar menunggu gitu ya. Dan disitulah manusia tuh, orang kafir tuh sampai bilang, ya Allah, mahsyar itu sedahsyat ini, izinkan kami beristirahat sejenak meskipun hanya di neraka. Itu orang kafir saking hopelessnya, saking benar-benar putus asanya. Mereka mikir nek nerokoki luweh ringan timbangnya padang mahsyar. Mereka sampai pengen istirahatnya di neraka Bu. Maka disitulah di padang mahsyar itu kita menunggu proses hisab, dan disinilah nanti terjadi syafaat pertama dari Rasulullah. Jadi nanti para ulama itu sudah tidak kuat dengan kondisi seperti itu, karena nanti Allah akan membukakan pintu langit pertama, turun nanti malaikat yang ada di langit pertama yang jumlahnya 10 kali lipat manusia. Dan itu ngepung, kelilingi manusia. Nanti pintu langit kedua dibuka, mengepung lagi. 20 kali lipatnya jumlah manusia. Sampai langit ke-7 dibuka, jumlah malaikat itu 70 kali lipatnya manusia. Dan nanti keadaan manusia di mahsyar itu, saking sudah berdesak-desakannya, sampai satu kaki diikuti di atasnya ada 1000 kaki yang menumpuk. Itu mahsyar Bu. Barulah saat itu kemudian para ulama nanti bersegera untuk mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Nabi Adam tidak mampu ke Nabi Nuh nggak mampu ke Ibrahim nggak mampu kemudian kepada Nabi Musa nggak mampu ke Nabi Isa, baru kepada Rasulullah. Disinilah syafaat pertama terjadi. Disitulah Rasulullah bersujud lama banget sama Allah, sampai Allah bilang, ya Rasulullah, engkau tidak pantas bersujud selama ini. Angkatlah kepalamu. Is'al u'ti, engkau minta aku kasih. Isfa tusfa, engkau minta syafaat aku beri syafaat itu. Disitulah Rasul memohon, ya Allah, kami sudah tidak kuat dengan keadaan seperti ini, mohon segera berlakukan hisab untuk kami. Nanti terjadilah syafaat pertama yang disebut dengan syafaatul udma, untuk pertama kali dilakukan hisab. Nah, ini nanti syafaat Rasul ada 4. Jadi panjang Bu, sampai dengan nanti Allah hadirkan neraka jahanam. Neraka jahanam itu dia neraka yang memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap satu tali kekang neraka itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka jahanam tuh nanti dibentangkan di hadapan kita, dinaikkan di depannya, dibentangkan sirat atau jembatan
yang dia satu rambut dibelah 7, yang dia lebih tipis daripada satu rambut tadi, namun lebih tajam dari sebilah pedang. Maka nanti satu persatu kita naik ke atas sirat itu. Ada yang baru berjalan satu langkah nyemplung ke neraka bawahnya. Dan neraka itu ternyata dia seperti bejana. Dia punya leher. Dan ketika kemudian manusia masuk ke dalamnya, karena manusia itu kan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu kan manusia dan batu. Maka saat kemudian masuk itu manusia, tahu nggak, neraka itu ternyata bergejolak seperti orang gelegean itu loh Bu. Jadi begitu nyemplung, neraka tuh bilang dan apa yang dia katakan di dalam ayat disebutkan, hal mim mazid, ada tambahan lagi ya Allah. Itu yang diucapkan neraka. Begitu manusia nyemplung lagi, ada tambahan lagi, terus begitu. Maka nanti ketika satu persatu meniti sirat gitu ya, yang berhasil meniti sirat, Rasul menunggu di ujung namanya kontoroh itu tadi. Di kontoroh bagi orang beriman adalah hisab kedua. Di situ Allah kemudian tanya, kamu punya urusan yang belum selesai nggak sama manusia? Oh, aku punya ya Allah, kain dek ben utang karo aku, orang nyaur statusnya melaku, hadirkan di sini. Itu nanti urusannya di kontoroh Bu. Gitu ya, makanya hadis tentang kontorah itu yang Rasulullah bersabda, ada orang yang nanti bawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama, tapi kemudian habis gitu ya, karena faqat syatamahada, dia ngomongin orang ini, dia ngefitnah orang ini. Maka akhirnya di kontorah itulah benar-benar tidak ada pembayaran dengan dinar dan dirham, maka pembayarannya adalah dengan amal soleh dan amal kebaikan. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, al-muflis itu malah dinarun wala dirhamun ya Rasulullah, yang nggak punya dinar dan dirham, enggak. Tapi mereka yang seolah-olah pengen masuk surga, sudah bawa pahala gede banget, karena dari semua proses itu dia berhasil loh Bu. Mulai dari padang mahsyar, sampai mizan, sampai meniti sirat, itu udah berhasil semuanya. Tapi ternyata tidak selamat di kontoroh. Maka benar-benar orang yang masuk surga itu kata Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka begitu nanti orang-orang yang hatinya kotor gitu ya, yang punya urusan di dunia belum selesai, itu nanti sudah nyemplung neraka, sampailah kemudian orang-orang yang sudah tereliminasi ini tadi ya, tereliminasi, sampai akhirnya orang yang pemilik hati yang bersih, barulah kemudian Rasulullah pertama kali membuka pintu surga. Disitulah Allah kemudian katakan, wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang itu masuk surga bergerombol-gerombol, kelompok-kelompok, grup-grup. Kita tuh nggak masuk surga seorang diri Bu, kelompok-kelompok. Maka pastikan ibu mau masuk surga sama kelompok yang mana. Karena surga itu ada 8 pintu. Dan 8 pintu itu adalah pintu yang kita bangun dengan amal solih. Makanya di awal saya sampaikan, seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Dari kebiasaan itu kita dimatikan, dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan seperti apa kita dimatikan. Jadi orang yang meninggalnya dalam keadaan haji atau umroh, bangkit itu dalam keadaan bertalbiyah. Orang muadzin gitu ya, dia bangkitnya juga dalam keadaan mengumandangkan adzan. Jadi kalau ibu pengen diwafatkan dalam keadaan sedang baca Quran, mustahil ibu akan mati dalam keadaan baca Quran kalau dari sejak muda, kebiasaan sebelum umur 40 itu belum dibiasakan untuk baca Quran. Maka kalau ibu meninggal dalam keadaan baca Quran, dibangkitkan juga baca Quran. Dan nanti pintu surga akan manggil dari amal yang ibu sudah biasa itu. Nah itu nanti nyambung semuanya Bu. Ya, barulah nanti dalam, ini kan panjang ya, saya ringkaskan aja. Ini di kitab At-Tadhkirah karangannya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Setelah kemudian nanti masuk surga gitu ya, kemudian nanti Rasulullah diberikan syafaat lagi gitu ya. Ada syafaat dari Rasulullah yang diberikan kepada manusia pada saat tadi orang mau dihisab. Syafaat Rasul yang kedua, ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi nggak melewati hisab, nggak melewati sirat, nggak melewati kontoroh, langsung mak bedeng masuk surga. Kemudian syafaat Rasul yang ketiga lagi, nanti orang-orang yang masuk neraka, kemudian dikeluarkan, mereka yang punya amal soleh, mereka yang punya iman gitu ya, dikeluarkan karena syafaat Rasul yang ketiga.
Syafaat Rasul yang keempat, nanti ketika manusia sudah ada di surga, untuk bisa naik tingkatan surga. Nah, jadi yang awalnya kita tingkatan paling bawah, kemudian nanti naik lagi ke tingkatan atas, itu diantara syafaat Rasul. Barulah setelah benar-benar surga dan neraka itu sudah dihuni sama orang-orang yang sudah ditetapkan tadi, barulah kemudian Allah panggil kematian. Kematian itu selama ini nggak bisa kita lihat, tapi nanti di akhir itu Allah berupakan kematian menjadi seekor kambing kibas yang warnanya hitam putih, Bu. Jadi nanti kambingnya tuh gemuk, hitam putih, lorek-lorek gitu ya kalau dalam hadis. Kemudian kematian ini yang diserupakan sama seekor kambing hitam putih itu, sama Allah akhirnya disembelih dengan tangannya, dan disitulah Allah tetapkan kematian sudah dimatikan oleh Allah. Maka ketika kematian sudah dimatikan, disitulah Allah kemudian tetapkan kehidupan khalidina fiha abada. Kehidupan di dalamnya yang kekal abadi selama-lamanya, yang di surga ya selamanya, yang di neraka ya selamanya. Nah, gitu ya. Nah, itu saya ringkaskan saja. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi, saya detailkan satu per satu babnya. Kalau tadi baru alam barzah, nanti gimana mahsyar, nanti gimana pada saat dihisab, gimana pada saat kita meniti sirat, gimana di kontoroh, gitu ya. Nah, itu semoga awal ini bisa membuat kita lebih mempersiapkan bekal, sudah nggak terlalu banyak mikirin dunia, gitu ya. Ayo kita nyiapkan bekal terbaik. Allah nggak minta bekal terbanyak, Bu, tapi bekal terbaik. Ya, karena kalau banyak tapi nggak berkualitas buat apa? Banyak sedekahnya, tapi karena pengen dipuji manusia. Dia melakukan sholat tahajud, tapi biar suaminya lancar pekerjaan. Nah, ini bagian dari ibadah-ibadah yang justru tidak ikhlas karena Allah, bisa jadi nggak diterima gitu ya. Jadi pastikan kalau kita sedekah ini sedekah terbaik, ngaji ini ngaji terbaik gitu ya. Sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah kita diwafatkan, dan mudah-mudahan kita semua diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.